Beberapa orang menyukai karakter overpower dalam sebuah cerita wuxia. Beberapa lainnya lebih memilih karakter realistis yang lebih manusiawi, seperti dalam cerita film Brotherhood of Blades. Brotherhood of Blades merupakan film silat dengan cerita yang sangat kompleks, namun tetap mudah diikuti. Yang membedakan dengan film sejenis lainnya, hampir semua karakter utama dalam film ini punya permasalahan moralitas masing-masing yang diracik dengan rapi dan apik oleh Lu Yang, sang sutradara, sehingga menyatu solid dengan plot utama film ini. Sebuah karya yang menarik tanpa pretensi dengan eksekusi cerdas, cerita utama yang dibangun dengan fokus pada adegan aksi pertarungan, dengan sedikit melodrama yang lembut. Sebelum kita masuk ke reviewnya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, karena akan membantu channel kami lebih berkembang, dan kami bisa terus memberikan video-video ulasan seputar dunia persilatan. Sekarang mari kita masuk ke pembahasannya. Film ini berkisah tentang Shen Yan, seorang anggota Jin Yiwei bersama para sahabatnya terseret arus pergolakan politik elit kerajaan. Sebuah film dengan plot mengalir, mengesankan, apik, dikemas dengan baik, dengan adegan pertarungan jarak dekat yang lebih membumi, menghindari adegan melayang-melayang penggunaan kawah yang berlebihan. Sedangkan karakter Shen Yan yang diperankan aktor veteran Zhang Zhen mewujud menjadi karakter pahlawan yang kuat, getir, tabah. Akting yang halus berlapis-lapis menampilkan perasaan yang berbeda di permukaan dengan perasaan kecewa, ketidakpuasan bahkan ketakutan yang tersembunyi di bawahnya. Untuk sinopsisnya, sesuai dengan judulnya, film ini mengisahkan persahabatan para pendekar pedang. Persaudaraan tersumpah di antara polisi rahasia kerajaan dinasti Ming, petugas seragam bordir yang disebut dengan Jin Yiwei, dengan tokoh utama Shen Yan yang terjebak dalam pertarungan perebutan kekuasaan tingkat tinggi elit kerajaan. Film ini sendiri terdiri dari dua bagian yang terpisah jeda waktu pembuatan atau penayangannya yang cukup lama. Film pertama tayang tahun 2014, sedangkan film kedua yang merupakan cerita prequelnya tayang tahun 2019. Kedua film ini mengambil latar belakang kisah kehidupan nyata dari jatuhnya salah satu pemimpin paling kuat dan licik dari dinasti Ming, Qasim Wei Chongqian, yang sebagai kepala polisi rahasia dan pemegang rahasia pengadilan kekaisaran memiliki kekuasaan yang lebih kuat dari kaisar sendiri. Brotherhood of Blades 1 mengisahkan pada tahun 1620-an ketika Wei Chongqian, kepala Qasim, dan kepala pembunuh kekaisaran menguasai pengadilan kerajaan selama 8 tahun. Pada masa itu, 7 dari 10 pejabat pengadilan adalah pengikut Wei, yang dikenal sebagai kelompok Klik Qasim. Ketika Kaisar Chongzhen berkuasa, dia membebas tugaskan Wei dari jabatan kepala Qasim, kemudian memindahkan Qasim Wei ke pos terpencil di Pengyang. Meskipun Wei telah jatuh, namun kelompok Klik Qasim tetap ada di istana. Untuk menghabiskan pengaruh Wei di istana, Kaisar memerintahkan pembersihan para Qasim. Kedua film ini sangat mengesankan dengan skenario yang apik, menggabungkan cerita wuxia, pengkhianatan, intrik politik, drama tragis, dan persaudaraan dengan segala tantangannya. Tidak hanya karakternya berkembang baik, para karakter tersebut mampu mencapai kedalaman batin, sehingga memberi efek psikologis yang tertinggal lama setelah menyaksikan film ini. Tidak ada karakter hitam dan putih yang sederhana, namun justru menunjukkan bahwa manusia merupakan pribadi yang kompleks. Selalu ada pertentangan baik dan buruk dalam diri setiap manusia. Bagaimana sutradara mampu menggiring penonton untuk memahami alasan para karakternya ketika mengambil keputusan dalam pilihan yang sulit adalah nilai tambah lainnya dari film ini. Sebuah film yang punya pesona tersendiri. Dalam film ini, persaudaraan harus berakhir tragis dengan kematian 2 dari antara 3 sahabat pendekar pedang. Dalam film pertama, kita bisa melihat masing-masing rela kehilangan nyawanya tanpa saling menyeret nama satu sama lain.
hidup Lu Jianxing berakhir di meja jagal. Sedangkan Jin Yichuan berakhir setelah tertembak senapan api pasukan Zhao Jingzong. Kisah persahabatan pada film prequelnya lebih menyentuh. Bagaimana Shen Lian mengakhiri hubungan persaudaranya dengan Lu Wenzhou. Lu Wenzhou menjaga rahasia Shen Lian yang telah membakar gudang arsip kerajaan. Namun hubungan persaudaraan itu retak ketika Shen Lian tetap menolak menyerahkan Beicai kepada Lu Wenzhou. Tak kalah menyentuh dan manis adalah persahabatan Shen Lian dengan Pei Lun, yang sedari awal adalah musuh, namun pada akhirnya bersama-sama dalam pengejaran pasukan kerajaan, bahkan berdiri bersampingan dalam pertarungan terakhir mereka. Dan jangan lewatkan persaudaraan dari dua antagonis, Lu Wenzhou dan Guru Ding. Seperti dikatakan Guru Ding, bahwa mereka ditakdirkan mati demi perebutan tahta oleh Pangeran Xin. Mereka bertarung sebagai saudara, sebagai sayatan terakhir yang bisa mereka terima. Karakter-karakter dalam film ini adalah karakter yang realistis dan mampu mengundang simpati. Yang menarik, bahwa film ini menghadirkan para pendekar yang cacat. Sebuah pendekatan yang memanusiakan mereka. Fakta bahwa karakter utamanya bukanlah pahlawan tradisional yang didorong oleh kehormatan dan kesetiaan, membuat film ini memiliki keunggulan yang unik. Biasanya, protagonis dalam cerita wuxia adalah pahlawan kebajikan dengan seperangkat idealisme. Mungkin melambangkan pria Konfusianisme yang altruistik, menjunjung tinggi keadilan, mengabaikan kekayaan, yang pada akhir cerita biasanya mendapatkan setidaknya sebagian besar keinginan hidupnya. Tapi, hal ini tidak terlihat pada karakter film ini. Shen Lian bukanlah pahlawan sempurna. Dia terjebak dalam pilihan sulit, mengambil keputusan manusiawi, berakhir dengan berbagai kekalahan atas ego dan harapannya. Demikian juga dengan sosok antagonis dalam film ini. Terutama pada film kedua, sosok antagonis tidak selalu menjadi pihak paling bejat. Bahkan pada akhir film, penonton dipaksa untuk merasa terharu dan simpatik terhadap aksi para antagonis ini. Secara keseluruhan, film ini merupakan pertunjukan luar biasa yang memadukan cerita dan aksi visual yang kuat, sekaligus membawa pesan bahwa pengkhianatan dan tragedi bisa terjadi ketika ambisi dan harapan berubah menjadi tak lebih dari mimpi palsu, yang pada akhirnya dapat menggiring pada kematian. Sebuah kisah yang sangat realistis, karena hidup memang terkadang bisa begitu kejam memperlakukan para pelakonnya. Sekian pembahasan wuxia review kami kali ini. Tetap nantikan video-video kami selanjutnya di channel ini, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan nantikan kejutan-kejutan kami berikutnya.